Ini bisa cepat membuat lengan manggar teman-teman cepat permanen ya. Nih ya. Dan bahan yang bisa teman-teman campur di situ yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anak Desa. Nah, di video kali ini saya akan berbagi trik-trik ya, atau cara, yaitu melakukan pemotongan sebelum mekar ya. Karena beberapa hari yang lalu saya melakukan tutorial, yaitu pemotongan bunga manggar mekar sekitar 70% ataupun 80%, teman-teman. Nah, itu sudah saya jelaskan di situ, yaitu tata cara untuk mengenali pemotongan bunga manggar kalau yang mekar. Nah, di sini saya akan bagi tutorial ke teman-teman, yaitu tata cara mengenali pemotongan bunga manggar sebelum mekar ya. Dan sudah waktunya untuk kita lakukan pemotongan, karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita tunggu sampai mekar ya. Oke, saya akan, dan ini pemotongannya pemotongan lengan kembar ya, dan yang kembarannya sudah permanen ya, itu sudah permanen ya. Ini sudah permanen, dan saya akan melakukan pemotongan kembarannya ya, yang sebelahnya seperti ini. Nah, untuk teman-teman jika melakukan pengelolaan di lengan manggar kembar, saran saya ya, usahakan teman-teman perhatikan yaitu tanda-tanda dari tangkai bunga ya, seperti punya saya ini ya. Ini walaupun sudah lewat masa pemotongan, saya berusaha untuk saya bagi ke teman-teman, walaupun ini jadi rugi atau gimana hasilnya. Saya juga belum tahu kalau ini bisa berhasil atau bagaimana. Cuma karena ini saya bagi ke teman-teman tata caranya untuk melakukan pemotongan sebelum terjadi timbulnya penyakit manggar di bagian tangkai bunga. Nah, contohnya seperti ini. Ini ya, ini sudah berubah warna seperti ini ya. Ini ya. Ini sudah berubah warna ya, warna hitam dari tengahnya ya, ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah ada warna hitam dengan warna kuning. Nah, jadi teman-teman segera lakukan pemotongan jika lengan manggar teman-teman timbul warna kuning atau warna hitam dari pangkal tangkai bunga ataupun sampai ke bagian pemotongan seperti punya saya ini ya. Ini sudah terkena ya. Nah, tata caranya untuk melakukan pemotongan di lengan manggar yang sudah terkena penyakit seperti ini ya, teman-teman harus lakukan trik untuk melewati bagian yang berwarna kuning ya, atau warna hitam seperti ini. Kita lewati ya, kita sampai potong di sini. Oke, paham ya? Nah, maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman jika melakukan perawatan di lengan-lengan manggar, yang perlu teman-teman perhatikan adalah tangkai bunganya seperti ini ya. Ini sebenarnya saya bisa saya ingin menunggu sampai mekar, tapi sudah timbul penyakit manggar warna kuning dan warna hitam, jadi tidak mungkin lagi saya menunggu mekar. Jadi saya akan lakukan pemotongan, dan ini pemotongan dengan kembar supaya teman-teman bisa berhasil. Nah, dan kembarannya yang ini ya, ini sudah permanen nih ya. Nanti ini saya akan update ya, supaya teman-teman bisa berhasil dalam melakukan pemotongan lengan kembar. Dan saran saya untuk pemotongan lengan kembar, usahakan yang sebelahnya ini ya, yang satunya ini sudah permanen ya. Kalau dia sudah permanen, kalau sudah 2 minggu ataupun 3 minggu sudah permanen, maka teman-teman tunggu yang satunya seperti ini sampai wangi. Dan selama melakukan pengirisan, teman-teman harus wajib
lakukan pengayunan setiap hari supaya begitu pemotongan ini akan berhasil. Oke, saya akan lakukan pemotongan dulu ya. Oke teman-teman, saya sudah lakukan pemotongan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu anggaran dari penyakit ya, penyakit warna kuning atau warna hitam, batasnya ya, seperti di sini ya. Maka teman-teman lewati yang warna hitam. Ini sudah saya lewati sekitar 5 cm. Saya ambil di bagian yang warna hijau ya, supaya lengan mangkar bisa berhasil dan cepat permanen. Dan ini permukaannya teman-teman, lihat. Lumayan ya. Nah, ini akan saya lakukan pengupdatean ya sampai berhasil, supaya teman-teman bisa berhasil dalam mengelola lengan mangkar kembar ya. Oke, nanti saya akan lakukan pengupdatean sampai berhasil teman-teman ya. Saya akan bagi ke teman-teman yaitu sampai full tutorial sampai permanen. Oke. Dan ini yang sebelahnya sudah permanen ya. Lihat. Ini lengan mangkar yang pecah ya. Dan saya sekarang melakukan pemotongan di lengan mangkar yang satunya. Kita akan lihat sampai permanen ya. Oke teman-teman, ini sudah hari yang kelima ya. Ini butuh waktu yang lama ya. Ini sudah 5 hari pemeraman hari kelima, dan saya lakukan pemeraman dengan bambu ya, karena saya tidak dapat botol air mineral ya, karena ini musim panas terkena sinar matahari. Jadi saya ganti dengan bambu ya. Dan ini pemeraman hari yang kelima, dia sudah mulai permanen ya, tapi belum sempurna. Dan ini sebelahnya ya, sebelahnya sudah full ya. Ini ya teman-teman, lihat, sudah full ya. Ini hari yang kelima. Saya akan buka dulu, kita akan lihat apakah sudah permanen, benar-benar permanen. Jika sudah benar-benar permanen, maka saya akan lakukan penampungan. Nah, cara saya seperti ini teman-teman ya. Jika teman-teman melakukan pemeraman di ini, lengan mangkarnya agak melengkung, jadi saya pakai bambu. Jadi untuk teman-teman yang lengan mangkarnya melengkung, nggak usah cari pemeraman yang kantong plastik ataupun botol air mineral ya. Teman-teman bisa pakai bambu seperti ini ya. Teman-teman bisa pakai bambu seperti ini, dan ini sama saja khasiatnya ya. Ini bisa cepat membuat lengan mangkar teman-teman cepat permanen ya. Nih ya. Dan bahan yang bisa teman-teman campur di situ yaitu sabut kelapa ya, sabut kelapa yang kering bagian dalam, dan kulit ari dari pohon aren. Tapi setiap 2 hari ganti sabut kelapanya dan kulit arinya ya. Alhamdulillah teman-teman, ini kembar ya, lengan kembar. Saya lakukan pengirisan dulu teman-teman ya. Oke, ini sudah permanen ya. Ini sudah permanen teman-teman, lihat ya, lengan kembar ya. Pemotongan lengan kembar seperti itu ya. Saran saya seperti itu ya.
ya, untuk teman-teman melakukan pemotongan lengan kembar, usahakan yang kembarannya ya, usahakan ditunggu permanen dulu atau sudah ditampung. Nah, setelah itu ditampung beberapa hari atau beberapa minggu, nah ini tunggu bunga mangkarnya mekar ya. Nah, di dalam menunggu bunga mangkarnya mekar, teman-teman perhatikan seperti yang saya jelaskan di sebelumnya ya, yaitu tanda-tanda atau penyakit manggar yang akan timbul menyerang bunga manggar bagian pangkal tangkai bunga ya. Jika sudah berubah warna kuning ataupun warna hitam, walaupun teman-teman bunga manggar teman-teman belum mekar, segera lakukan pemotongan. Dan itu biasa terjadi timbul penyakit manggar itu rata-rata bunganya itu sudah mekar ya, kecuali bunga-bunga manggar atau lengan-lengan manggar yang dimakan kumbang atau dimakan tikus, itu cepat sekali timbul penyakit manggar. Tapi sekitar 80% ya, itu timbul penyakit manggar itu kalau bunga manggar itu sudah mulai wangi atau berminyak, itu akan timbul, dan biasanya timbul dari pangkal bagian tangkai bunga. Dan itu teman-teman harus perhatikan ya, pemotongan mekar dan pemotongan sebelum mekar itu ada dua tanda perlu diperhatikan, itu tanda yang sama diperhatikan, yaitu penyakit manggar. Hanya itu teman-teman ya, hanya penyakit manggar yang warna kuning atau warna hitam. Jika sudah terkena menyerang bagian pangkal tangkai bunga walaupun belum mekar, segera lakukan pemotongan supaya tidak gagal dalam melakukan pemotongan ya, seperti itu ya. Jadi intinya pemotongan sama saja, tapi yang perlu diperhatikan oleh para pemula adalah penyakit warna kuning atau warna hitam yang menyerang bagian tangkai pangkal dari tangkai bunga sampai ke bagian lengan. Jika sudah terkena lengan manggar, kalau sudah terkena penyakit warna kuning ataupun warna hitam, maka saya pastikan tidak akan berhasil. Itu akan berhasil, tapi saya sudah bagi tutorialnya, tapi itu sangat susah ya. Itu airnya sangat standar sekali, tidak bisa kita kejar kecuali pohon-pohon aren di dalam hutan atau pohon aren yang berkualitas. Itu bisa sampai 20 liter kalau walaupun sudah terkena penyakit manggar. Itu tergantung pohon aren teman-teman ya. Kalau pohon-pohon aren seperti punya saya ini ya agak panas, jadi kalau sudah diserang oleh penyakit manggar itu sangat susah untuk berhasil teman-teman ya. Jadi sudah jelas semuanya, yaitu tanda-tanda yang perlu diperhatikan di pemotongan maupun bunga mekar ataupun bunga sebelum mekar. Perhatikan tanda itu teman-teman ya, supaya teman-teman tidak gagal dalam melakukan pemotongan. Nah, seperti itu ya video dari saya, semoga bermanfaat untuk para pemula. Nah, sekian dulu video dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like, share, dan subscribe teman-teman. Oke, thank you.